Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan adik-adik jamaah Masjid Nurul Hidayah di Perumahan Delta Sari yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah dan insya Allah sudah tercatat sebagai calon-calon penghuni surga. Hadirin, seperti kita ketahui, manusia lahir di dunia ini ada dua hal yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama, Allah yang mencipta manusia. Dan yang kedua, orang tualah yang melahirkan dan membesarkan manusia. Ini keyakinan, kepercayaan, dan pendidikan iman yang tidak boleh dilupakan begitu saja. Hanya ada 3 manusia yang lahir dan hidup di dunia tanpa orang tua, tanpa bapak ibu. Yang pertama, Nabi Adam. Allah ciptakan tanpa melalui proses kelahiran dari bapak dan ibu. Lewat bahan baku tanah, Allah tinggal berfirman, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi Nabi Adam nggak pakai melalui proses bayi, balita, anak-anak, remaja, pemuda, langsung jadi dewasa, jengkel manusia yang sudah dewasa. Itu Nabi Adam. Kemudian Ibu Hawa, kalau menurut sabda Rasulullah Nabi Muhammad, bahan baku yang dipakai Allah menciptakan Ibu Hawa itu kan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Ittaqullaha fin nisa fa innahunna khulaqna min tilak. Kata Nabi, hati-hati menghadapi wanita. Karena mereka ini, kata Nabi, diciptakan dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk itu tulang yang paling bengkong di antara tulang ada dalam tubuh manusia. Nah, dari Nabi Adam bahan bakunya tulang rusuk diambil oleh Allah satu, lagi-lagi kun fayakun, jadi Ibu Hawa tanpa melalui proses bayi, balita, anak-anak, remaja, langsung jadi perawan, lalu dinikahkan dengan Nabi Adam. Kalau boleh saya katakan, Ibu Hawa punya bapak, tidak punya ibu. Ya bapaknya Nabi Adam, karena bahan bakunya dari bagian tulang rusuknya Nabi Adam. Yang ketiga, Nabi Isa. Lahir ada ibu Maryam, tapi tidak ada bapak. Bagi kita umat Islam, karena ini sudah kehendak Allah, yang kembali kepada akhir surat Yasin tadi itu, bahwa Nabi Isa dilahirkan melalui ibu Maryam tanpa ada bapak. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dalam satu ayat di Al-Quran, hadirin, kalau ada orang heran Nabi Isa lahir ada ibu dan bapak, mengapa tidak dipertanyakan dan diherankan? Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak ada bapak, tidak ada ibu, bisa lah. Nah, hanya 3 manusia ini, hadirin, yang tidak punya orang tua secara normal seperti kita. Setelah itu Allah berfirman di Al-Quran surat At-Tariq, falyanzuril insanu mimma khuliq. Perhatikan manusia, dari bahan apa kau diciptakan? Allah jawab sekaligus penjelasan, khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wa tarawatib. Kau diciptakan dari air yang memancar, unsewu perut. Kata anak sekolah, air yang memancar dari tulang belakang punggung bapak, suami, sperma. Air yang memancar dari belakang tulang dada ibu, sel telur.
Ketika Allah menjadikan sperma membuahi sel telur, berproseslah 40 hari jadi nutfah, 40 hari jadi alaqah, darah menggumpal, 40 hari jadi mudghah, jadi daging embrio ini sifat. Ketika itulah roh yang sudah diciptakan oleh Allah lebih dahulu dimasukkan ke dalam rahim ibu, usia kandungan 4 bulan alias 120 hari, mulailah terjadi kehidupan. Proses kandungan 9 bulan 10 hari yang normal, lahirlah anak manusia dari bapak dan ibu. Karena itu kalau akhir-akhir ini kok jenengan mendengar ada bayi lahir, ada ibunya, ada bapaknya, wallahi saya tidak percaya. Mesti orang bapaknya, cuma bapak izin enggak. Karena bapak yang memang potongan itu dak senengane nutul, mari nutul ditinggal. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kayak Masjid Nurul Hidayah percaya, ayo jalan ke Sidoarjo. Lalu di sebelah selatan nanti ke barat ada pasar Larangan, pasar Sidoarjo Larangan. Ke barat sedikit sebelum naik ke jembatan layang, di sebelah kanan ada seperti menara-menara banyak. Itu pondok milenium, menampung bayi-bayi hasil tuldak-tuldak. Ada bapak ibunya. Ini mengingatkan kepada kita, manusia lahir mesti ada orang tua. Karena itulah Islam mengajarkan kepada kita kedudukan orang tua itu di bawah Allah. Allah yang menciptakan manusia, orang tua yang melahir dan membesarkan orang manusia. Karenanya lah Allah kemudian sering diulang-ulang berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu baru wabil walidaini ihsana. Allah perintah untuk beribadah menyembah kepada Allah tanpa menyekutukannya. Setelah ibadah kepada Allah, bersikap baiklah, berbaktilah kepada orang tua. Karena kedudukannya. Ada lagi, kalau bersyukur kepadaku jangan lupa kata Allah, syukur ya orang tua. Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan berterima kasih, bersyukurlah kepada kedua orang tua. Nabi lebih menegaskan lagi, ridallah fi ridal walidain wa sukhdullah fi sukhdil walidain. Ridho Allah, cinta Allah, sayang Allah akan diperoleh ketika kedua orang tua meridhoi anak cucunya. Murka Allah pun terkait dengan murkanya orang tua. Betapa Allah selalu menggantengkan orang tua kepada Allah sendiri. Karena itulah kewajiban kita setelah beribadah kepada Allah adalah mengabdi, patuh, taat, nurut, berbakti kepada orang tua. Apa dan siapapun keadaan orang tua, tidak peduli. Hadirin yang terhormat, lalu bagaimana caranya kita selaku anak cucu ini berbakti kepada orang tua? Pak, mohon maaf, mbak-mbak ini yang sudah punya kakek, punya cucu. Ini Pak Nino ini juga kakek, saya juga kakek, dari anak 5 lahir 17 cucu. Saya ini kakek, tapi di atas saya ada bapak ibu, ada kakek juga, nenek ke atas. Maka walaupun sekarang status kita sebagai kakek, di atas masih ada orang tua, masih ada kakek nenek. Tanpa beliau-beliau itu kita tidak bisa begini. Nah sekarang bagaimana caranya berbakti kepada ibu bapak? Ya sebagaimana berbakti kepada Allah tanpa menyembah, menuhankan orang tua. Kalau Allah perintah kepada kita amar ma'ruf nahi munkar, taqwallah, ittaqullah berulang-ulang, itu kan manifestasinya harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, amar ma'ruf nahi anil munkar. Maka ketika kita berbakti kepada orang tua, ya amar ma'ruf nahi munkar, melaksanakan perintah orang tua yang baik-baik harus kita laksanakan, menjauhi larangan-larangan orang tua ketika larangan itu berbaik kepada kita. Itu kan nurut, patuh kepada orang tua. Siapapun orangnya, siapapun anaknya itu. Status misalnya dulu orang tua SD gak tutup, mantu saya ya gak nutup.
bahkan dahulu kala ada orang tua yang buta huruf, nggak bisa nulis, nggak bisa nulis. Sekarang anak cucunya, titelnya, pendidikannya sudah S1, S2, S3, tetap walaupun ibu bapaknya buta huruf harus bersikap baik. Kadang-kadang status sosial anak-anak menghalangi untuk berbakti, untuk bersikap baik, sopan kepada orang tua. Ini perlu diingat hadirin bagi bapak-bapak yang tua-tua, no problem, maaf muskilah, tidak ada masalah. Sekarang anak-anak kita hadirin hidup di zaman liberalisasi, kebebasan atas nama hak asasi manusia. Karena bebas, orang tua pun sekarang bebas seperti anak, seperti teman. Kakek pun sekarang gedulinan karo putu-putu. Itu kan liberalisasi. Guru liberalisasi itu kan faham kebebasan. Teori ini menyatakan semua manusia itu sama, nggak ada ondoso itu sama. Liberal karena itu bebas bicara. Contoh kecil saja bahasa yang sering juga beberapa kali saya sampaikan di Nurul Hidayah. Gurunya liberalisasi itu orang Barat, baik Eropa maupun Amerika sana. Bahasanya orang Barat itu kalau memanggil orang itu sama, hanya satu kata, you. Masih kakek, masih bapak, masih ibu, I love you, thank you. Apa di seluruh you. Bahasa Arab pun kalau kata ganti orang kedua itu anta, semua panggil anta. Masuk Delta Sari kepleset dari ente. Bahasa Indonesia kata ganti orang kedua itu yang diajak bicara itu kau, kamu. Ayo bapak-bapak ini gendong cucu, ajak bahasa Indonesia. Cuk, nah tadi kamu dari mana? Temanmu tadi kesini nak mencari kamu tidak ada. Saya tadi mencari kamu di mana-mana. Cucu nanti akan jawab, lah kamu tidak tahu kan? Saya tadi tidur di kamarmu gitu loh. Nah kamu tidak mencari saya, kamu tidak tahu. Kakaknya di kamu. Kalau masih kurang percaya nanti habis pakai ini style televisi, channel yang menayangkan apa itu sinetron keluarga antara suami istri. Kamu suami kamu, istri kamu semua. Ini bahasa Indonesia. Lain hadirin kalau cara Jawa, bahasa Jawa itu onda usuk. Ada 5, masa kalau urut ada 1 lusin memanggil orang itu. Sendika dalem, panjenengan, sampiyan, peno, riko, diko, kowe, kon, matamu, raimu, ya udah sembuh. Kalau enggak salus, dibagi 3, keromo inggil, keromo madiyo, nguku. Kalau yang diajak bicara yang dituakan seperti orang tua, guru, senior, keromo inggil sendika dalem, panjenengan, sampiyan. Kalau yang diajak bicara stratanya sama, sederajat, koko, keromo madiyo, penuh, riko, diko, cak. Kalau yang diajak bicara itu yang dibawa ya koko, kowe, kon, Surabaya ini metu matamu. Ini namanya unggah. Hukum, toto, romo. Nah, budaya Jawa ini merangkum dari perintah Nabi, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan sunnahku, bukan umatku, bukan golonganku, kata Nabi. Kalau ada orang tua tidak bisa menyayangi yang muda tidak bisa menghormati yang tua. Ini namanya unggah-ungguh toto kromo, budaya mendem jero mikul. Paling tidak dari sikap bahasa anak yang berbakti kepada orang tua itu kalau menurut budaya Jawa bosok nang wong tua. Itu satu artinya berkata yang sopan, yang halus, yang punya tata krama. Bahkan kalau dikaitkan dengan perintah Allah kepada umat Islam menghadapi orang tua seperti Nabi, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan keraskan suaramu ketika berhadapan dengan orang tuamu seperti Nabi Muhammad.
Karena itu ayat ini ditulis di makam Nabi Muhammad di Masjidin Nabawi. Dilarang mengeraskan suara di atas suaranya Nabi. Karena itu doa kalau di Masjid Nabawi tidak boleh keras-keras. Itu ya karena ini dulu itu kalau sahabat-sahabat bersuara harus di bawah tekanan suaranya Nabi. Nah kalau ini diterapkan ke kita, ini ke rumah tangga, kalau bapaknya itu panggil le dan do, tekanan suaranya agak rendah. Le Surabaya enggak le, apa pak? Suaranya di atas orang tua itu tanda anak yang tidak sopan sama orang tua. Ini dari sikap saja ini. Kemudian Bapak Ibu, ini kepada seorang tua muslim ya, kita sudah tahu bahwa ini kewajiban Allah yang ditekankan Allah kepada umat Islam. Selaku anak, generasi junior harus hormat, harus sopan, harus nurut kepada orang tua. Catatan selagi orang tua masih dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, kalau orang tua statusnya non muslim sekarang, non muslim. 2 kali peristiwa terjadi. Pak Abu Bakar itu punya istri 2, mertuanya Nabi Muhammad itu. Yang satu masih kafirah, yang satu sudah muslimah. Akhirnya ketika Pak Abu Bakar hijrah dengan Nabi bersama seluruh sahabat ke Madinah, yang kafirah ini akhirnya dicerai, ada di Mekah. Ini punya anak namanya Asma binti Abi Bakar. Nah, kemudian masuk Islam si Asma. Aisyah itu putrinya Pak Abu Bakar dari istri kedua yang selalu dikawin oleh Nabi. Nah, pindah hijrah ke Madinah, Asma dengan adiknya Aisyah bawa Nabi ke sana, Pak Abu Bakar. Nah, orang tuanya ibu yang kafirah tadi itu lama-kelamaan rindu sama putrinya, ingin menemui Asma binti Abi Bakar itu. Nah, setelah datang, tahu-tahu datang memang ke Madinah. Lalu sekarang itu begitu tak kering di rumahnya Asma ini, dilihat dari kaca, wih ibu sudah lama gak bersuah, ingin bertemu tapi ingat ibunya masih kafir. Maka kontak kepada Nabi lewat belakang, Nabi, ibu saya yang kafir sekarang menemui saya, di mana ini? Perintah Nabi, sili ummat, hubungi, temui ibu. Lalu turunlah ayat wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sawfihuma fid dunya ma'rufa. Di surah Maryam ada itu. Ketika orang tuamu mengajak wa sawfihuma fid dunya ma'rufa, hubungi ibumu selagi tidak memerintahkan kamu murtad musyrik, taati ibumu, hubungi ibumu. Tapi kalau sudah perintah syirik, perintah kafir, perintah yang bertentangan dengan ajaran Islam, jangan diikuti, tapi sikapmu tetap hormat. Wasofihuma fid dunya ma'rufa. Ini menunjukkan kalau orang tua bapak ibu memerintahkan durhaka, maksiat kepada anaknya, tidak wajib taat, tapi sikap tetap hormat, tidak boleh bertentangan. Ini yang ditunjukkan oleh Islam kepada kita. Nah yang terakhir hadirin karena waktu, bagaimana kalau bapak ibu sudah meninggal dunia? Karena kebaktian anak kepada orang tua menurut ajaran Islam, sepanjang anak hidup di dunia, sepanjang itu pula masih ada kewajiban untuk berbakti. Maka ketika ada sahabat tanya kepada Nabi, dulu ketika bapak ibu saya masih hidup, saya tidak ada halangan untuk berbakti, untuk patuh, untuk taat, nurut, menyenangkan. Di mana Nabi ketika bapak ibu saya sudah meninggal dunia, apakah sudah cukup sampai di sini kebaktian saya sama orang tua? Nah, Nabi tidak. Hal bagiya min biri abawaya. Apakah masih ada sisa-sisa kebaktian anak kepada orang tua? Min ba'di mauti, masa sudah matinya kedua orang tua? Nabi jawab, nah, ya terus masih ada. Walaupun ibu bapak sudah meninggal dunia. Apa Nabi caranya? Yang pertama, as-sholatu alaihima, sholat atas ibu bapak. Ada yang menafsirkan sholat itu sholat jenazah. Begitu bapak ibu meninggal dunia, kewajiban anak harus mensalati jenazah ibu bapak. Ada yang menafsirkan sholat 5 waktu ini.
Ketika anak-anak cucu-cucu ini masih sholat 5 waktu berjalan, ketika itu pahala dari anak cucu sholatnya ini masuk juga ke rekening bapak ibunya yang muslim. Karena yang mengajarkan sholat dahulu lewat ABC-nya orang tua. Jadi kalau ada di antara kita masih tetap sholat secara rutin, itu artinya tidak hanya berbakti kepada orang tua, tapi juga berbakti kepada ibu bapak. Sholat walimah. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun untuk ibu bapak. Doanya sampai diturunkan sendiri redaksinya oleh Allah kepada Nabi. Kita baca Rabbighfirli wali walidayya, meloncat di ayat yang lain warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh karena itu ibu-ibu kalau punya anak cucu yang baru bisa bicara, kalimat pertama yang diajarkan itu bukan nyanyian dangdut. Mestinya Rabbighfirli diajarkan terus, Rabbighfirli wali walidayya, terus didrill sampai apa? Nanti yang metik hasilnya yang mengajar. Begitu bapak ibu orang tua anak masih Rabbighfirli wali walidayya, terus ya doanya nyambung. Itu yang kedua. Yang ketiga wasilaturahim. Allati la tusallu illa bihima, menghubungi, mempererat silaturahim persaudaraan yang tidak bisa sambung atas jasa orang tua. Nah ini nanti hari raya kita yang bapak-bapak dulu masih ingat ketika masih di desit. Ini orang di atas hari ini kelahiran dia suatu. Saya kan ada dari Sare Botis. Dulu itu ketika di kampung bapak ibu hari raya kita diajak melenceng katanya kepada orang tua. Ayo nak, ini ke paman, ayo ke kade, ayo ke bude, silaturahim 1 minggu diajak. Ya nurut aja biar anak. Nah begitu orang tua meninggal dunia tetap dihubungi saudara-saudara. Anak cucu kita di perumahan sekarang enggak. Kalau dijak silaturahim nang desa, nanti nang deret naik ke bagian atas sebelah baratnya masjid Al-Falaq itu. Ngapain? Nyambangi kakek. Karena sudah disuntik di sekolahan oleh teori Darwin. Evolusionisme mengajarkan bahwa manusia alam ini semula tidak ada, kemudian ada kejadian alam mau kartini. Semula hampa udara, kemudian ada udara. Lama-kelamaan menerbangkan debu-debu kecil-kecil. Lama kemudian menggelembung jadi planet-planet di angkasa ini. Matahari, bumi, satu di antaranya bumi. Bumi bergerak menumbuhkan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Setelah tumbuhan terpaya, akhirnya jadi binatang, muncul binatang. Dari sel-sel yang kecil-kecil sampai dinosaurus. Teliti-teliti yang paling pintar itu bedes. Kera. Bedes ini lama-kelamaan berubah jadi orang hutan. Setelah jadi orang hutan, mulai ngoblok jadi delkasari. Itu teori Darwin. Anak-anak kembangkan teori ini. Rio-rio yang jangan keberatan. Itu nyambangi kakek. Mendijak silaturahim dan bayi dan paman tidak gelem. Kebaktian orang tua silaturahim. Kemudian yang keempat, ini melaksanakan nadarnya orang tua. Wa ikramu shodiqin, memuliakan teman-teman orang tua. Bapak dulu punya teman plek di sini, disambangi, dihormati, ditolong. Dan yang kelima ini melaksanakan janji dan nadarnya orang tua. Orang tua dulu punya kepinginan ini, tapi keburu mati belum berhasil direalisasikan. Maka kewajiban anak untuk melaksanakannya asal ibu baik. Zaman Nabi ada bapak ibu sahabat yang kepingin pergi haji. Nabi, ibu saya kepingin pergi haji. Nabi belum keburu sudah meninggal dunia. Apakah boleh Nabi saya hajikan? Kamu sudah haji belum Nabi? Tahun ini hajilah untuk dirimu sendiri. Baru tahun berikutnya hajikan ayahmu, hajikan ibumu. Itu yang sekarang disebut haji badal itu. Nah, selama nadar itu baik, anak berkewajiban melaksanakannya, termasuk nyauri utang. Nah, Al-Quran menyatakan orang tua meninggal dunia meninggalkan harta